Teori-teori belajar kognitif. Pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menekankan proses belajar sebagai aktivitas mental yang melibatkan pengelolaan informasi dan perubahan struktur kognitif peserta didik. Fokus pada bagaimana pemikiran mengorganisasi, menyimpan, dan menggunakan informasi baru secara aktif. Menurut Jan Piaget, mengembangkan teori kognitif yang terdiri dari tahapan sensori motor, pra-operasional, konkret operasional, dan formal operasional. Belajar adalah proses asimilasi dan akomodasi dalam struktur kognitif yang berkembang secara biologis. Menurut Jerome Bruner, menekankan pentingnya belajar melalui penemuan discovery learning dengan 3 tahap: kognitif, enaktif, ikonik, dan simbolik. Menurut Robert M. Gage, menjelaskan belajar sebagai proses internal pengolahan informasi melalui tahapan reseptor, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Menurut David Ausubel, mengembangkan konsep belajar bermakna dengan menggunakan advanced organizer untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Prinsip utama teori kognitivistik pembelajaran adalah proses aktif pengelolaan dan penataan informasi dalam pikiran. Yang kedua, peserta didik membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan struktur kognitif yang sudah ada. Yang ketiga, pembelajaran harus bermakna dan bukan sekedar hafalan. Yang keempat, penggunaan media dan metode yang membantu visualisasi dan perorganisasian informasi sangat penting. Guru memberikan advanced organizer untuk mengaitkan materi baru dengan pengetahuan lama. Menggunakan metode pembelajaran penemuan agar siswa aktif mencari dan memahami konsep baru. Menyesuaikan materi dan tingkat perkembangan kognitif siswa. Mengorganisasi materi secara sistematis agar mudah diproses dan diingat. Memberikan latihan menuntut berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah. Kesimpulan, teori kognitivistik menekankan proses mental dalam belajar, bukan hanya stimulus respon. Tokoh-tokoh seperti Piaget, Bruner, Ausubel, dan Gagne memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana belajar terjadi dalam pikiran. Aplikasi teori ini membantu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif dengan melibatkan aktivitas kognitif siswa secara aktif. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.